Hello, welcome to my channel Ermiza Ministry. Hari ini kita akan baca lagi Alkitab di Kejadian 36 sehingga 38. Oke, sebelum kita mulai pembacaan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sertai kami dalam pembacaan Alkitab hari ini. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, kita baca keturunan Esau. Oke. 36. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. 2. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada antara Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, dan Zibion, orang Hewi. 3. Dan Basmat, anak Ismael, anak Nebayot. 4. Adam melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. 5. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergi ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub anaknya itu. 7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. 8. Maka menetaplah Esau di pergunungan Seir. Esau itulah Edom. 9. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pergunungan Seir. 10. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istrinya Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. 11. Anak-anak Elifas ialah Timan, Omar, Zefo, Gatam, dan Kenas. 12. Timna adalah gundik Elifas, dan Esau ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. 13. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yalam, dan Korah. 15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Timan, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas. 16. Kepala kaum Korah, kepala kaum Gatam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. 17. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepada kaum Nahat, kepada kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. 18. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yues, kepala kaum Yalem, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. 19. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Keturunan Seir. 20. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu Lotan, Shobal, Zibon, Ana. 21. Dishon, Izer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. 22. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. 23. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal,
Shepo, dan Onam. 24 inilah anak-anak Zibeon, Ayah dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keldai Zibeon, ayahnya itu. 25 inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. 26 inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Eshban, Yitran, dan Keran. 27 inilah anak-anak Izer, Bilha, Zawan, dan Akan. 28 inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. 29 itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Dishon, kepala kaum Izer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Raja-raja Edom. 31 inilah raja-raja memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. 32 di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 33 setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. 34 setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Timan menjadi raja menggantikan dia. 35 setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 36 setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. 37 setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. 38 setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. 39 setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Kota bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabiel bin Metred bin Mezahab. 40 inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timnah, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yitet. 41 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon. 42 kepala kaum Kenas, kepala kaum Timan, kepala kaum Mibzar. 43 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram, kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom yaitu Esau, bapak orang Edom. Oke. Seterusnya kita baca ayat 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. 37 ayat 1, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2 inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi maka bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu.
9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kamu sampai ke tanah? 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembala kambing domba ayahnya dekat Syichem. 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah engkau kusuruh kepadamu, sahut Yusuf. Ya Bapak. 14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Syichem. 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang lelaki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? 16. Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermuafakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, belasam, dan damar ladan, dan perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? 27. Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. 29. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalam. Lalu dikoyakkannya bajunya. 30. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya kerana anaknya itu. 35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yehuda dan Tamar, 38 ayat 1. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syuah. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. 3. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. 4. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. 5. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kizib ketika anak itu dilahirkan. 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulung seorang istri yang bernama Tamar. 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan manihnya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. 10. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakmu Shelah itu besar, sebab fikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. 12. Setelah beberapa lama matilah anak Syuah istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada seorang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam. Itu 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. 14. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkakannya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku. 18. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekung dan dikenakannya lah pula pakaian kejandaannya. 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. 21. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. 22. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. 23. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah oleh orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalan itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar.
25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. 28. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. 29. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembusi keluar. Maka anak itu dinamainya Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai dalam pembacaan ini. Biarlah kami mempelajari sesuatu dalam pembacaan kami hari ini. Kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk melayani Engkau dalam pembacaan ini Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, berkati kami sentiasa, sertai kami di mana saja kami berada, agar kami dapat mengutamakan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you and God bless. Bye.